Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa hidup di dunia ini. Kita masih bisa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah SAW katakan, ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda banyak melakukan puasa sunnah di bulan ini?" Maksudnya adalah bulan Sya'ban. "Dan Anda tidak melakukan di bulan-bulan lainnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dzalika syahrun yakfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa'uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Rasulullah katakan, itulah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Subhanallah, itu bulan Sya'ban. Yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak manusia lalai dengan bulan Sya'ban tersebut, dan dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan pada bulan ini amalan-amalan kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dan saya senang ketika amalanku diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Maka ini alasannya kenapa kita disunahkan banyak-banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Bukan hanya di hari-hari tertentu saja. Selama bulan Sya'ban kita disunahkan untuk banyak melakukan puasa sunnah, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah melakukan puasa mayoritas hari di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena amalan kita diangkat pada bulan ini. Dan Rasulullah SAW katakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Jadi amalan kita diangkat sekali setahun pada bulan ini, bulan Sya'ban. Adapun amalan kita diangkat pada setiap minggunya, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Makanya ada puasa Senin, ada puasa Kamis, karena amalan kita diangkat pada hari tersebut. Dan Rasulullah SAW katakan, "Fayughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Pada hari Senin dan hari Kamis, pintu-pintu surga Allah akan bukakan. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka semua mereka akan Allah ampuni. Mereka berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Tetapi ada pengecualian dari hamba-hamba Allah yang setia
kecuali seorang laki-laki yang dia mempunyai perselisihan dengan orang lain, tak saling memaafkan. Maka kata Rasulullah, amwiru hadaini hatta yasqaliha, amwiru hadaini hatta yasqaliha, amwiru hadaini hatta yasqaliha. Ada orang yang mempunyai perselisihan dengan orang lain, tak saling memaafkan, berantem mereka, tak saling teguran, tak saling memaafkan di antara mereka, ada perselisihan di antara mereka. Dikatakan kepada para malaikat, untuk yang dua ini jangan diangkat dulu amalannya sampai mereka berbaikan. Untuk yang dua ini jangan diangkat dulu amalannya sampai mereka berbaikan. Untuk yang dua ini jangan diangkat dulu amalannya sampai mereka berbaikan. Subhanallah. Jadi sekarang bulan Syawal, amalan kita disetorkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Orang-orang yang mempunyai perselisihan dengan orang lain tak saling memaafkan, Allah tidak akan angkat amalan mereka. Tapi bukan berarti kita diterima, amalannya tidak diangkat sampai mereka berbaikan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan itu menunjukkan kepada kita akan agungnya bulan Syawal ini. Yang pertama tadi di antara keutamaan beramal di bulan Syawal, karena manusia banyak yang lalai dengan bulan Syawal ini. Jadi ketika banyak orang lalai kemudian kita sibuk beribadah, tentu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang amalan kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita disunnahkan untuk banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tidak ada orang yang mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, tak ada dalilnya. Yang sunnah di bulan Sya'ban kita disunnahkan banyak melakukan puasa sunnah. Ini yang sesuai sunnah. Adapun kalau dia dibatasi dengan waktu, dia hanya berpuasa pada pertengahan bulan Syawal, maka ini tidak ada dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya kita disunahkan berpuasa selama bulan Syawal ini, banyak-banyak berpuasa, tapi tak setiap hari, satu bulan pun enggak. Nah, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi yang diutus untuk menyempurnakan agama ini. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga-keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu tentang babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amalan dan ucapan dan setiap keadaan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca hadis yang ketiga dalam bab ini. Karena pertemuan 2 minggu yang lalu, kalau anak tidak lupa, kita sudah membaca hadis yang pertama dalam bab ini. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua yang terdapat di dalam bab ini. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu Jaisul Ka'bah, akan ada satu kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah, yaitu Baitullah. Fa idza kanu bi baidaha min al-ardi, maka ketika mereka sampai di sebuah tempat yang lapang atau di sebuah tempat yang dinamakan padang pasir, atau tempat tersebut adalah datar, tidak ada bebatuan dan tidak ada pepohonan, ini namanya apa? Bibaida. Ini yang maksud dengan baida.
sebuah tempat yang lapang datar, tidak ada bebatuan dan tidak ada pepohonan. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan orang yang pertama dari mereka dan orang yang terakhir. Qalat qultu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin Allah membenamkan mereka semua ke dalam bumi, sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang yang berjual beli. Mereka tidak niat ikut serta dalam menghancurkan Ka'bah, dan ada orang-orang yang bukan termasuk dari pasukan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, muttafaqun alaih. Rasulullah katakan, Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan mereka, orang yang pertama dari mereka dan orang yang terakhir, dan pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kaitan hadis ini dengan bab kita? Rasulullah katakan di akhir hadis ini, pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Subhanallah. Nah, kita jelaskan hadis ini sedikit demi sedikit. Wa an ummil mu'minin, dari ibundanya kaum mukminin. Dan ini diantara akidah yang harus kita pahami, bahwasanya setiap istri-istri Rasulullah itu adalah ibundanya orang yang beriman. Maka tidak boleh kita menikahi salah satu dari istri Rasulullah meskipun Rasulullah sudah meninggal. Karena semua istri-istri Rasulullah adalah ibunda kaum mukminin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah adalah ibunda kaum mukminin. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis yang datang dari istri-istri Rasulullah menggunakan ummul mukminin, maka kita jangan heran. Karena memang semua istri-istri Rasulullah adalah ibunda kaum mukminin. Kemudian di sini dikatakan Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kita mengetahui semua keturunan Rasulullah itu adalah berasal dari Khadijah. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama berapa jumlah istri Rasulullah, namun yang rajih istri Rasulullah ada 11. Banyak kan? Banyak. Dan ini kekhususan Rasulullah. Dan Rasulullah mempunyai anak 6 atau 7. Dan semuanya dari Khadijah. Kok Aisyah diberikan gelar Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, padahal tak ada anak. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah. Dan Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan istri yang paling manja. Karena semua istri-istri Rasul itu semua janda, kecuali Aisyah. Aisyah yang gadis, semua janda. Dan Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, dan Rasulullah tinggal satu waktu dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Suatu ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunnah." Wahai Rasulullah, semua kawan-kawanku ada kunyahnya. Ada kunyahnya. Yang dimaksud dengan kunyah adalah diawali dengan ummu. Jadi kalau misalnya anak dia Hafsah, Abu Hafsah. Kalau perempuan, Ummu Hafsah. Ini namanya kunyah. Maka tak mengapa kalau seandainya misalnya kita ada anak, kemudian kita beri kunyah kita dengan nama anak kita. Misalnya kalau nama anaknya Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, ayahnya si Abdullah. Boleh. Bahkan para sahabat terkenal dengan kunyah mereka. Yang Abu Bakar, tak nama aslinya. Abu Hurairah, tidak nama aslinya. Maka ketika Aisyah mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah semua kawan-kawanku ada kunyahnya.
maka berilah hukumnya dengan nama Abdullah. Dan Abdullah adalah anak dari Asma. Abdullah bin Zubair adalah anak dari Asma, dan Asma adalah kakaknya Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jawab ya. Jadi Asma ada anak namanya Abdullah bin Zubair, dan Asma adalah kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka gara-gara ini Rasulullah memberikan kesepakatan kepada Aisyah bahwasanya punya Aisyah adalah Ummu Abdillah, diambil dari keponakan beliau, salah seorang anak dari kakak beliau yang bernama Asma, yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi boleh misalnya seorang belum menikah, belum ada anak, ada punahnya boleh, tak jadi masalah. Dia masih lajang, tapi dia sudah ada punya, misalnya Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, dia tak jadi masalah. Dan terkadang juga kunyah ini bukan hanya dari nama makhluk saja, bahkan dari nama binatang juga bisa. Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar, tapi kunyah beliau Abu Hurairah. Hurairah punya kucing. Kenapa digerai dengan Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah sangat sayang dengan kucing, suka dengan kucing. Sedih paham ya? Oke, ini tak jadi masalah. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kunyah Ummi Abdillah, dan ini diambil dari anak laki-laki dari Asma yang merupakan keponakan dari Aisyah. Dan Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi kalau ada seorang suami istrinya lebih dari satu, kalau masalah kasih sayang kan bisa disamakan. Tapi kalau masalah nafkah, masalah hari, ya harus adil. Kalau masalah rasa cinta dan rasa sayang tak mungkin bisa disamakan. Tidak mungkin bisa disamakan. Dan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah setelah Khadijah meninggal. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling Anda cintai?" Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa wahai Rasulullah? Ayahnya Abu Bakar. Subhanallah, inilah keutamaan keluarga Abu Bakar. Dari kalangan wanita yang paling dicintai oleh Rasul Aisyah. Dari kalangan laki-laki ayahnya Abu Bakar. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Dijelaskan Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka saya pun diam. Karena ketika saya tanya siapa yang paling dicintai, tak ada nama aku, kata dia. Yaudah saya minta bertanya, kata dia. Malu kan dari tanya siapa? Belum ada disebutkan nama Abdullah bin Amr, sehingga saya pun diam. Karena Amr bin As merasa bahwa dia adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah. Karena para sahabat yang bergaul dengan Rasulullah, karena baiknya bergaul dengan Rasulullah. Sampai-sampai semua para sahabat mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah, karena baiknya muamalah dan akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah. Sebenarnya sulit. Kita orang benci sama kita karena akhlak kita bagus. Kalau para sahabat mereka merasa mereka adalah orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Mereka merasa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Padahal pasti tanya, bukan itu. Abdullah bin Amr bin As orang yang kesekian, tak disebut itu. Dan di sini bisa kita ambil hikmah begitu mulia akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah. Nah, ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat yang mulia, istri Rasulullah yang mulia. Dan Aisyah juga diantara istri Rasulullah yang paling alim, yang paling berilmu. Bahkan dari kalangan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Aisyah. Sekitar 2.200 hadis diriwayatkan dari Rasulullah, kurang lebih. Banyak kan? 2.200. Kita sudah berapa hadis yang kita hafal? Itu hadis yang nama-nama lebih nyata dari nama kita. Kita bahas sudah berbeda. Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah kurang lebih 2.200.
Nggak langsung didengar dari Rasulullah, langsung diriwayatkan kepada orang lain seperti itu. Bahkan para sahabat kalau ada permasalahan mereka sering bertanya kepada Aisyah. Setelah Rasulullah meninggal, kalau ada permasalahan mereka sering bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sedikit tentang biografi Aisyah radhiyallahu anha. Kita tempat keutamaan Aisyah. Subhanallah, banyak keutamaannya. Ini baru sedikit dari keutamaan-keutamaan yang banyak. Tapi yang kiranya kita ada sebuah kelompok yang mengkafirkan Aisyah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Aisyah ujir, murtad, keluar dari agama Islam. Maka begitu sesat ajaran ini. Bahkan para ulama menjelaskan ajaran yang paling membahayakan kaum muslimin saat sekarang ini adalah agama Syiah. Kenapa bahaya? Agama Syiah ini pertama mereka tak beriman kepada Al-Quran. Ada antara mereka lebih tebal dari Al-Quran yang kita miliki saat sekarang ini. Lebih tebal Al-Quran lagi. Kemudian yang kedua mereka mengkafirkan para sahabat. Hanya beberapa orang saja yang mereka yakini masih beriman. Kemudian yang ketiga mereka menghalalkan nikah Mekah. Jadi nikah kontrak 1 bulan aja nikah, yang itu caranya yang lain. Enak nggak seperti itu? Enak, makanya memang mengikutnya. Mereka menghalalkan nikah kontrak, misalnya nikah kontraknya 2 tahun, 2 bulan, habis 2 bulan cerai. Nikah lagi. Bahkan mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Mereka katakan semakin banyak seorang melakukan nikah mutlak, semakin tinggi derajatnya di surga. Ini perkataan ulama mereka saja, bukan dari Rasulullah. Yang ini antara aliran yang sangat membahayakan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sama juga seperti itu. Pakai peci juga. Pakai kerudung juga. Tapi akidahnya sesat, merusak dan membahayakan. Nah, kita lihat. Jadi di sini ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaghzu jayshul Ka'bah." Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Dan para ulama tidak menjelaskan pasukan ini pasukan apa, tak dijelaskan. Intinya akan ada suatu pasukan, kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Namun sini tidak dijelaskan pasukannya pasukan apa, tak dijelaskan. Kemudian fa idza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka sampai di sebuah tempat tanah lapang atau sofra, padang pasir yang begitu datar, begitu lapang, tidak ada bebatuan, tidak ada pepohonan, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semua dari pasukan yang pertama sampai yang terakhir. Subhanallah. Dan dari sini bisa kita ambil pelajaran, sampai hari kiamat siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah tidak akan mungkin terjadi. Dahulu tidak ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham, terjadi. Bahkan ketika mereka ingin mengarahkan gajah-gajah mereka, pasukannya semua bergajah. Ribuan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika gajah ini diarahkan ke arah Ka'bah, gajah ini tidak mau. Tapi kalau diarahkan ke arah yang lain, baru dia mau jalan. Maka begitu banyak dalil-dalil menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah akan menjaga Ka'bah Baitullah. Ini anda tahu usah khawatir kalau Ka'bah itu diserang, tak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Tidak akan mungkin ada orang yang mampu menghancurkan dan membinasakan Ka'bah. Karena Allah sendiri yang menjaga. Dan Ka'bah ini diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah awal yang mendirikan Ka'bah. Nah, ini di antara faedah yang bisa kita petik dari sini. Ka'bah akan senantiasa Allah jaga. Siapapun yang ingin menghancurkannya, dia akan binasa. Dan lihat,
Lalu Aisyah mengatakan, qala qultu ya Rasulullah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalin wa akhirin wa bihim aswaquhum wa man lam laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin Allah membenamkan mereka semua, orang yang pertama dan orang yang terakhir? Padahal di tengah-tengah mereka ada pedagang. Dan ini menunjukkan akan besarnya pasukan ini. Sampai-sampai ada pasar di tengah-tengah itu. Tentunya orang yang berdagang ini tidak ada niat ikut serta untuk menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang berjual beli di tengah-tengah mereka. Wa man laysa minhum, dan di antara mereka bukanlah termasuk dari pasukan tersebut. Kita lihat ikhwan. Apa kata Rasulullah SAW? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah akan tetap menenggelamkan mereka semua dari pasukan yang pertama dan yang terakhir. Jadi dari sini bisa kita petik pelajaran, jangan berkawan dengan orang-orang yang zalim. Jangan tinggal bersama orang-orang yang batil, yang kerjanya kemaksiatan. Nanti Allah turun azab, kena juga yang soleh. Karena ketika Allah menurunkan azab, baik yang soleh ataupun yang toleh, hancur semua. Kalau terjadi tsunami, bukankah tidak tertutup kemungkinan orang soleh di dalamnya? Tapi kalau Allah timpakan azab, maka semua mereka terkena. Baik dia sholat, baik dia tak sholat, baik dia beriman, baik dia kufur, semua akan kena azabnya. Maka hati-hati berkawan dengan orang-orang zalim. Tinggal di lingkungan orang-orang yang batil. Nanti Allah turunkan azab, kena kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian terhadap suatu bencana yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Ini harus hati-hati kita nih. Kalau kita tinggal dengan orang-orang yang zalim, tinggal dengan orang-orang yang melakukan kebatilan, yang tidak melakukan sholat, melakukan kemaksiatan, hati-hati dan kalau turun azab kena juga kita. Dan ketika Allah menurunkan azab, kita pandang dulu semua orang kena. Dulu terjadi tsunami di Aceh, semua kena. Tak semua orang yang bermaksiat di sini. Tidak semua orang kafir di sini, tidak ada juga yang beriman. Kalau Allah sudah menurunkan hukuman, mana tadi? Maka di antara penyebab agar terhalang dari hukuman adalah kita menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan kalau seandainya seseorang melihat kemungkaran, idza ra'aun nas munkara. Apabila seseorang melihat kemungkaran, fala yunkiru, kemudian dia tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang mencakup di mereka semua. Jadi paham ya? Jadi kewajiban kita kalau kita melihat kemungkaran, kita ingkari. Tapi dengan adab-adabnya, seperti yang kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Ada adab-adabnya. Nah, ini faedah yang bisa kita petik dari sini. Namun harus kita pahami di dunia mereka semua diazab, baik yang soleh, baik yang toleh, kena semua azabnya. Tapi berbedanya, summa yub'atsuna ala niyyatihim. Tetapi pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Bisa dibagi lagi. Kalau dunia tak kena, baik yang soleh, baik yang toleh, kena semua. Tapi pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau niatnya baik, semua dia. Kalau tidak baik, ini. Dan dari sini juga kita pahami bahwa setiap amalan tergantung dengan niatnya. Nah, pada hari kiamat kita dibangkitkan sesuai dengan niat kita.
Dan hati-hati kaum muslimin muslimat rahimahumullah, orang yang melakukan amalan kemudian dia riya ingin dilihat oleh orang lain, hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, man sam'a sam'allahu bih, man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal untuk didengar oleh orang lain, maka pada hari kiamat Allah akan bongkar apa yang ada di dalam hatinya. Hati-hati ikhwan. Allah akan perdengarkan kepada orang lain apa yang ada dalam hatinya. Dan barang siapa yang beramal tujuan untuk dilihat oleh orang lain, maka pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan di hadapan makhluk akan niat yang ada dalam diri seseorang. Jadi hati-hati ikhwan. Kalau seorang bisa melakukan ketaatan bukan karena Allah, pada hari kiamat Allah bongkar di hadapan makhluk. Kalau ada orang melakukan ibadah di dunia pada hari kiamat Allah bongkar apa tujuan dia melakukan ibadah. Ya kalau sekarang belum terasa, pada hari kiamat baru terasa. Masih nama dia macam. Kalau sekarang kita mendengar hadisnya biasa-biasa, tidak apa-apa. Pada hari kiamat baru. Ya Allah akan membongkar apa yang ada dalam hati kita pada hari kiamat. Sebulan misalnya hadir di majelis bukan karena Allah, dibongkar pada hari kiamat. Si bulan berinfak bukan karena Allah, Allah bongkar pada hari kiamat. Si bulan salat bukan karena Allah, untuk makhluk agar dipuji, Allah bongkar pada hari kiamat. Nah, ini kaitan pembahasan kita dengan hadis ini. Pada hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan niat-niat kita. Dan tentunya niat itu ada niat yang baik, ada niat yang buruk. Dan dari sini juga kita pahami bahwa amalan itu tergantung dengan akhirnya. Amalan tergantung dengan akhirnya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Semuanya amalan itu ya dinilai yang terakhirnya. Kalau sedia dulu orang pelaku maksiat tak pernah sholat, minuman keras, berzina, kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggal di atas tobat tersebut, dia dinilai tobatnya. Itulah kasih sayang Allah pada kita. Yang dinilai yang akhirnya, kita meninggal di atasnya apakah di atas keimanan atau tidak, ini yang kita dinilai. Karena kalau dia pelaku maksiat, minuman keras, tidak melakukan sholat, kemudian dia bertobat, meninggal di atas tobat tersebut, yang dinilai ini bukan yang dulunya. Makanya terus minta istiqomah kepada Allah agar dijaga hati ini atas ketaatan kepada Allah. Karena sekarang kita memang bisa belajar, bisa sholat, tapi bukan standar, bukan ada yang kita kenal. Yang kita merasakan, insya Allah aman ini tadi. Belum tentu. Banyak orang-orang soleh dalam sekejap yang keluar dari agama Islam. Banyak orang-orang yang beribadah, Allah balikkan dia kepada kekufuran. Banyak. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, tubuhkanlah hati ini atas ketaatan. Dan kita juga tidak boleh meremehkan pelaku maksiat. Sedikit kalian dia tak sholat, dia tak belajar, memang masalah kawan kamu sholat. Justru seharusnya kita kasihan kepadanya, kita sayang kepadanya. Kenapa? Karena kita bisa sholat, dia tak bisa sholat. Bukan malah kita ejek, bukan malah kita rendahkan. Justru kita kasihan kepada dia, kita berkasih sayang kepada dia, kita ajak dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita juga tidak tahu, bisa saja dia lebih baik dari Allah berikan kepada dia tidak. Jadi ya, kita yang sudah bisa sholat ini, jangan meremehkan orang yang tak sholat. Tetap kita doakan mereka, kita sayang kepada mereka. Yang kita orang apa? Merasa sholat dia tidak. Jangan. Kata para ulama mengatakan barang siapa yang mengejek orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, dia tidak akan meninggal kecuali dia terjatuh dalam dosa yang sama. Ini bahaya. Kalau misalnya kita mengejek orang lain terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa, tak akan meninggal kita sampai kita terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Untuk bersyukur aja Allah beri hidayah, tapi jangan remehkan orang lain yang belum dapat hidayah.
paling penting doakan, jangan gadget aja. Ini merasa kayak mau sholat pun ada doakan. Doakan ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada dia untuk melakukan sholat. Doakan dia. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga. Kapan-kapan untuk pertemuan berikutnya untuk sholat, mintanya biar bisa dibaca. Ada PDF-nya untuk pertemuan berikutnya. Biar kita ada pegangan. Kita coba yang penting. Itu dia. Yang nomor 5 kita Riyadhus Shalihin itu dia. PDF Riyadhus Shalihin. Pas belajar ada yang mau dibaca, ada yang mau dilihat. Jangan hanya terus yang dilihat. Ya, karena seorang penuntut ilmu belajar soal kitab. Seorang penuntut ilmu kalau belajar harus ada kitab. Harus. Kalau penuntut yang sering penuntut ilmu yang serius, kita biasakan belajar kepada kitab, paling tidak ada PDF. Paling tidak ada PDF. Dan memang penuntut ilmu harus beli kitab. Harus. Dan tidak sekali sebulan beli kitab. Ada kitab yang 100.000 harganya 30.000, 20.000. Beli. Berusaha untuk membiasakan diri beli kitab. Nanti awalnya seperti ini. Lama-lama udah banyak kitab di mana udah dibaca juga jadinya. Bisa gitu. Tapi kalau tak ada dilihat kita, gimana termotivasi untuk baca kitab? Dan belajar ini enggak selamanya harus mendengar, baca juga. Para ulama itu banyak menghabiskan waktu untuk baca. Ya, karena mereka ada 10 jam membaca setiap harinya, 12 jam setiap harinya, tidurnya 3 jam aja. Itu para ulama baca kitab. Itu ya. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Kemudian kita masuk hadis yang ketiga. Sekarang Isya lewat berapa? Masih lama, ada 10 menit lagi? Masih ada, berarti masih sempat. Satu hadis, karena pendek hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini masih datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihad wa niyah. Tetapi yang ada adalah berjihad di jalan Allah, kemudian niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan oleh pemimpin untuk berjihad, maka berangkatlah untuk berjihad. Nah, kita jelaskan potongan hadis ini sedikit demi sedikit. Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Yang maksud dengan Fathu adalah penaklukan atau pembebasan kota Makkah. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, maknanya di sini adalah setelah kota Makkah ditaklukkan, maka kaum muslimin tidak dianjurkan lagi berhijrah dari Makkah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin, bukan negeri kaum kufar. Dan awal-awalnya dulu Makkah itu adalah negeri orang-orang kufar. Seribuan ikhwan, Makkah itu dulu negeri orang-orang kufar. Bahkan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Habasyah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Habasyah karena di Makkah adalah negara orang-orang kufar waktu itu, sehingga Rasulullah hijrah ke Habasyah. Demikian juga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bisa dipahami ya? Dan ini menunjukkan dulu Makkah itu adalah negara orang kufar.
Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa sentralnya kaum muslimin adalah di Makkah. Maka Rasulullah SAW pun suatu ketika pada tahun 8 Hijriah Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan kaum muslimin. Banyak atau sedikit 10.000? Banyak kan? Semua mereka menaiki kuda. Jarang-jarang peperangan Rasulullah semua naik kuda. Kadang-kadang ada yang jalan naik kuda. Tapi ketika membebaskan Fathu Makkah, semua para sahabat itu memang betul-betul sudah dilatih untuk berperang. Sudah betul semua sudah. Dan semua menaiki kuda. Dan dengan izin Allah, Rasulullah para sahabat bisa menaklukkan kota Makkah tanpa terjadi peperangan. Orang-orang Makkah hanya menyerahkan diri kepada Rasulullah karena cuma banyak begitu. Kalau dilawan tak mungkin bisa dilawan. Dan Rasulullah ketika ingin menyerang Ka'bah tidak dikasih tahu. Orang-orang tak tahu. Dan ini diantara strategi perang. Dan keseringan memang Rasulullah kalau berperang dikasih tahu kepada para sahabat. Tapi ini enggak. Di jalan baru dikasih tahu bahwa saya ingin menemukan kota Makkah. Karena kalau dikasih tahu jauh-jauh hari dia ketika ini bocor sehingga orang Muslim melakukan persiapan. Kemudian yang kedua, pasukan yang sangat banyak. Maka ketika mereka ingin memasuki gerbang kota Makkah, Abu Sufyan melihat pasukan ini. Abu Sufyan pada waktu itu adalah pembesarnya orang-orang Makkah pada waktu itu. Ketika dia melihat pasukan yang begitu banyak, dia pun meminta bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sufyan, barang siapa yang berlindung ke rumahmu maka dia selamat. Ini juga strategi perang. Strategi perang karena Abu Sufyan adalah pembesar kaum pada waktu itu. Dalam rangka kemuliaan, orang yang masuk ke rumah maka tidak akan diganggu. Demikian juga orang yang menutup pintu-pintu rumahnya, dia tidak akan diganggu. Maka yang disampaikan oleh Abu Sufyan, yang diperangi adalah orang-orang yang mengangkat senjata kemudian dia melakukan perlawanan. Ini pun disampaikan oleh Abu Sufyan kepada orang-orang, barang siapa yang berlindung ke rumahku akan selamat, barang siapa yang menutup pintu rumahnya akan selamat. Jadi perang hanya keluar, kemudian dia mengangkat senjata. Ini pun dilakukan. Intinya tidak terjadi peperangan. Orang-orang Makkah menyerahkan diri kepada Rasulullah. Nah, intinya. Sehingga Makkah dibebaskan. Yang awalnya adalah negara kafir, sekarang menjadi negara kaum muslimin. Maka Rasul mengatakan tidak ada hijrah dari kota Makkah ke tempat yang lainnya. Justru seharusnya kita berbondong-bondong bukan keluar dari Makkah gitu. Ini maksud hijrah dari Makkah ke tempat lainnya. Adapun kalau hijrah dari negara kufar menuju negara muslim tetap diperintahkan sampai saat sekarang ini. Nah, harus sebutnya satu lagi intinya. Kalau hijrah dari negara kufar ke negara muslim masih diperintah, bahkan terkadang bisa wajib. Sebagai contoh, misalnya seorang tinggal di negara kufar, dia tak bisa sholat, tak bisa menegakkan syariat Islam, maka wajib dia untuk berhijrah dari tempat tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Jadi yang maksud di sini adalah hijrah dari Makkah. Kaum muslimin tidak diperintahkan lagi hijrah dari Makkah ke tempat lainnya karena Makkah sudah menjadi negara kaum muslimin. Adapun hijrah dari tempat negara kufar ke negara muslim sampai hari kiamat masih diperintahkan. Demikian juga hijrah dari ketaatan menuju kemaksiatan menuju ketaatan masih tetap diperintahkan. Tetapi yang ada adalah jihad. Ini maksud adalah jihad keluar dari Makkah misalnya untuk berjihad atau untuk menegakkan kalimat Allah atau untuk mempelajari agama, maka ini diperbolehkan. Ini secara dengan hijrah pahalanya. Nah, wa idza stumfirtum fadbiru. Kalau seandainya pemimpin kaum muslim memerintahkan kalian untuk berjihad, maka berangkatlah untuk berjihad. Jadi kalau seandainya pemimpin resmi kaum muslimin, misalnya di Indonesia memerintahkan kita berjihad, wajib berangkat jihad. Tapi bukan pemimpin kaleng-kaleng, pemimpin yang kuat-kuat, pemimpin yang kesal. Nah, demikian mungkin pembahasan kita
insyaallah udah setelah Isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.